saya mau tanya, kenapa sih banyak masyarakat yang mengira di sini itu banyak sekali maaf ya ritual seks? Apakah benar saat? Wah, tidak benar itu. Itu hanya salah kaprah. Itu tidak benar. Di sini memang ritual pasangan, Bu? Malah enggak pasti, Mas. Enggak pasti. Tapi ada. Ya ada, tapi kan ya enggak pasti, Mas. Katanya di sini kan ada, maaf ya, prostitusi gitu. Iya. Dibalut dengan budaya. Iya. Itu sampai sekarang apakah benar-benar ada? Masih ada. Masih ada. Ya, kalau orang Islam istilahnya ya kirim doa, tahlil, mendoakan Pangeran Samudra supaya diberi ampunan, dan kita yang mendoakan dapat barokahnya gitu. Iya, barokahnya dari alam apa dari beliau? Ya insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala lantaran Pangeran Samudra. Jadi Pangeran Samudra ini perantara saja. Perantara. Kenapa nggak Nabi Muhammad aja, Pak? Kita Ya, di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Gunung Kemukus yang dikenal dengan cerita kontroversialnya ya teman-teman. Dan di sini aku akan membedah secara fakta, legenda dan sisi mistisnya ya, tanpa menambah atau mengurangi kebenaran, guys. Ya, jadi untuk menuju ke pusat ritualnya, di sini ada gerbang untuk masuk ya, dan wow, keren sekali guys. Ya, Pak, ini harga tiket masuknya berapa tadi, Pak? 6.000. 6.000 ini ya. Jadi teman-teman, ini ada retribusi tiket ya. Makam. Malam Kemis main smartphone 12.000. Oh, beda. Jadi gimana? Yo, ini hari biasa 6.000. Hari libur Minggu 7.000. Hari libur 7.000. Kamis malam Jumat Pon atau Kliwon 12.000. Ini parkir hari biasa. Ini motornya segini. Loh. Oh, maksudnya hari biasa 2.000. Oh, motornya parkirnya segitu ya. Mobil 5.000. Bis 10.000. Hari libur 4.000 sama 6.000 sama 11.000. Oke. Ini kok sepi, Pak? Ini kan Apa malam biasa? hari biasa Sepi nggih. Nggih, kula nuwun sewu nggih, Pak. Amit nggih. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini kondisi terkini dari Gunung Kemukus ya di tahun 2026 ini, teman-teman. Jadi konten ini berbeda dari konten sebelumnya ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan membedah fakta, legenda, dan cerita mistisnya, guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jadi memang di sini itu sebuah komplek ya, teman-teman ya. Banyak sekali rumah-rumah ya di sini yang mungkin sudah cukup lama ya, teman-teman. Oke. Ini ada warung makan Putu Samudra. Ya, sesuai dengan namanya, makam Mbah Samudra ya, Mbah Samudra. Nah, ini teman-teman. Kita aja masuk ke sini. Naik. Ini kurang lebih sekitar 80 meter ya dari sini ya. Banon sewu. Nggih, niki nggih mlebet deh. Pirang pinten? 100. Oh, nggih. Nggih, nun sewu nggih. Oke. Wow. Jalan ya, guys. Gandeng. Wah. Mantap. Jadi, teman-teman, Gunung Kemukus ini secara sejarah ya adalah makam dari Pangeran Samudra, tokoh yang diyakini masih keturunan dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang kelima ya. Dan menurut cerita rakyat, Pangeran Samudra ini menjalin hubungan dengan Dewi Ontrowulan, hubungan terlarang ya. Dalam beberapa versi bisa disebut selir ataupun
kerabat dekat raja guys. Dan hubungan ini dianggap melanggar norma kerajaan sehingga mereka melarikan diri teman-teman. Dalam pelariannya keduanya meninggal di kawasan Gunung Kemukus ini dan mereka dimakamkan di sana. Dan tempat itu kemudian dianggap keramat. Kalau mitos ritual yang menyimpang teman-teman sebenarnya muncul dari kesalahan tafsir terhadap pesan spiritual tentang kesungguhan hati guys, kesungguhan niat. Bu, Amit nggih, permisi. Sebentar. Napa niki? Dodol napa niki? Es nopo? Wah, es guys. Weh. Pintenan. 3.000 bungkus. Heeh, sakit. Plastik. Nggih. Oh, nopo gelas mawon mboten nopo? Gelas minum sini. Iya, gelas minum sini. Es kayaknya apa? Es susu. Susu, Bu. Ini saya ambil video enggak apa-apa ya. Biar laris gitu loh warungnya, nggih. Sekarang nggak ada laris, nggak ada yang beli. Loh, makanya itu saya promosikan. Biar laris. Ini warungnya namanya apa, Bu? Ini foto saya ada di sini loh. Oh iya. Iya. Wah, kok bisa? Video. Ya bisa itu udah kamu atur loh. Wah. Bisa dia. Oke. Jadi teman-teman, barang siapa yang mempunyai niat hendaknya mendirikan kesungguhan kami ya. Jadi gini guys. Mitos ritual yang menyimpang itu sebenarnya muncul dari kesalahan tafsir ya terhadap pesan spiritual tentang kesungguhan niat. Barang siapa mempunyai niat hendaknya menirukan kesungguhan kami teman-teman. Dari sinilah awal masalahnya ya. Dan sayangnya cerita ini berkembang cukup liar guys, hingga menutupi nilai budaya dan religi yang sebenarnya teman-teman. Padahal menurut tokoh budaya ya dan agama, makna aslinya adalah kesungguhan doa, laku prihatin dan niat yang kuat, bukan ritual seks. Oke. Kenapa bisa berkembang mitos seks tersebut ya teman-teman? Yang pertama, cerita lisan turun-temurun yang makin lama makin dibumbuin. Dan yang kedua, eksploitasi ekonomi, orang-orang yang memanfaatkan mitos untuk menarik pengunjung guys. Dan yang ketiga, media luar negeri yang memberi label sensasional seperti seks mountain atau seks gunung guys. Pada akhirnya yang menyimpang justru terkenal daripada makna spiritual aslinya ya teman-teman. Ini sudah, Bu? Kita belum ada esnya. Belum ada esnya. Belum, ini baru tak pecah. Waduh, jangan banyak-banyak ya. Ya, Nanti emang batuk. ini aturannya 1 gelas. Satu aja cukup. Iya, yang satu ini kan saya sendiri. Pas kan Good. udah tak atur, iya. Gitu ya. Nanti kalau gajinya dirimu nanti ya. Nih, misi sana Pak sini. Situ, Bu. Sini nggak ada tempat Oh duduknya. iya. Oke. Misi ya. Nggih, Bu, permisi ya. Iya. Es apa ini namanya, Bu? Sirup. Jambu. Jambu ketok. Sirup jambu. Iya. Iya kan? Bukan dari buahnya kan, Bu? Ya. Buat saya di video. Nggak apa-apa, biar laris kok. Gimana Gimana beli toh? orang mana orang sekarang? Loh, kalau misalnya nanti ada yang nonton video saya, kebetulan lewat sini lihat ibu di luar gini mampir, biasanya gitu. Sini Bu, sini Bu, duduk Bu, Takut santai. itu gambarnya nanti kalau Enggak, tahu. bukan sampean, juru kuncinya langsung saya. Kan gambar saya juga ada di situ. Bayangan Ya saya. otomatis lah. Iya. Cantik loh ibunya ini. Bayangin teman-teman, ketika muda dulu itu ibunya ini wah sangat cantik dan menawan. Sekarang umur berapa, Bu? 60. 60. Kayak umur 50 ya. Masih kulitnya tuh masih sedikit rapat gitu loh.
Iya kan? Saya nggak punya uang receh. Waduh, saya enggak berikan. Saya justru beli di sini kan. Iya. Wah, mantap. Ibu. Tak kasih 10.000. Harganya 3.000 nggih. Saya kasih 10. Berarti ini saya dapat 7.000. Iya. Makasih ya. Terima kasih banyak Bu, Iya. ya kan. Jadi teman-teman ibu ini memang warga sini ya Bu ya. Bukan warga sini. Suami saya. Oh suaminya. Ini pemukiman di sini sudah lama apa belum Bu? Siapa? Pemukiman kampung ini loh. Ini udah lama. Dari tahun berapa? Kurang tahu, saya nggak ngitung-itu. Tak saya, yang penting saya bisa makan gitu aja. Oh gitu. Enggak, dari tahun berapa? Ibu di sini dari tahun berapa? Nggak ingat. Gak ingat. 70-an ada? Ingat saya pokoknya yang penting di sini saya bisa badan saya sehat, makan gitu aja. Berarti nggak tahu tahunnya tahun berapa ke sini? Enggak. Nggak tahu ya. Enggak. Yang jelas sudah lama. Udah lama suami saya orang sini. Oh, orang saya sini. orang jauh. Suami juga orang asli pribumi sini suamiku saya. Iya. Ya wes, ini lokasi makam Samudronya berapa meter Bu? 10 meter ada? Deket kan? Kalau suami saya ya tahu mungkin 10 meter. Kalau saya ini saya baru sakit kok, saya nggak pikiran saya bagaimana ya, nggak bisa ngira-ngira. Tadi, Gitu ya. Mas, ini Bang Dur kono berapa meter? Berapa meter Mas? Dari sini ke makam berapa meter kira-kira? Ini sama. Nggih. Ini kan Ya, dari 10 bawah meter. ke atas kan 100 meter. Kalau dari sini ke sana 20 ya. Ada ya? Iya lah. 20. 20-an nggih. Siap. Wes, saya tak lanjut ke sana Ibu. Iya. Tak tinggal enggak apa-apa ya. Ya, Terima kasih banyak ya, ini enak banget ini. Mantap lah. Oke, matur nuwun. nggih, sami-sami. Monggo. Oke guys, jadi langsung saja kita ke atas. Dan jarak dari sini ke atas ini sekitar 20 meter teman-teman. 20 meteran lah. Jadi dari bawah sana ya sampai ke atas sana itu kurang lebih sekitar 100 meter. Wow. Langsung menuju ke makam Mbah Samudro kalau nggak salah. Oke. Ini banyak warung-warung ya. Lumayan. Dan sepi banget. Yang ramai itu justru di malam-malam tertentu. Seperti Pon, Kliwon gitu ya. Oh ya Allah. Wah keren men. Itu ada warung-warung dan kantin ya teman-teman. Kantin. Itu warung makan. Amit nggih. Nggih, juri kunci ini wonten, Mbak? Yang paling sing pas Mas. Gak ada. Bu, mau tanya, di sini memang ritual tukar pasangan, Bu? Malah enggak pasti Mas. Enggak pasti, tapi ada. Ya ada tapi kan ya enggak pasti Mas. Heeh. Sing Enggak ada susu enggak ada. Waduh. Susu 30. Setatokannya. Heeh. Wah. Istimewa. Makam Pangeran Samudro. Amit nggih. Nggih, monggo. Amit nggih. Nggih, monggo. Pulau Malang, Jawa Timur. Niki lewat pundi? Mriki napa? Kanan kiri sakit, Mas. Oh, sami nggih. Sami. Monggo. Lumayan capek. Wah.
Itu men. Pohonnya gede-gede guys. Banyak pendopo, tempat santai, dan sepi sekali. Wah, mantap. Oh, itu dia teman-teman. Keren men. Amit sewu nggih. Ten pundi, Pak? Ya monggo. Nggih. Nggih. Mau urip kirian lamun ning Aceh Padang ya. Wah, siap. Lebih Padang, lebih Ciami. Malam boleh, Mbak. Oke, teman-teman. Jadi ini langsung berbicara dengan sang juru kunci area makam Pangeran Samudra. Oke. Oke, di sini aja, Pak. Santai aja. Saya duduk di bawah, nggih. Nggih. Amit sewu. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sinten asmane? Nggih, tepangaken nama saya adalah Bapak Hasto. Saya sebagai juru kunci makam Pangeran Samudra di Gunung Kemukus. Ya, sudah berapa lama, Pak? Udah sekira-kira ya 38 tahun. Wah, sudah lama ya? Udah. Jadi Gunung Kemukus ini resminya itu tahun berapa? Ya resminya nggak bisa kita mengatakan tetapnya, tapi sekitar abad ke-16 sampai 15 itu 15 Kerajaan Demak. Oke. Menurut cerita kan ya, saya masih menerawang. Jadi kalau secara sejarah ini kan makam Pangeran Samudra ini kan kayak melakukan kayak hubungan terlarang gitu ya sama siapa Putri Ontrowulan. Iya. Jadi Ontrowulan ini kalau nggak salah beliau itu dari cerita sejarahnya ya selir atau kerabat dekat Raja Majapahit ya. Iya, betul. Apa benar seperti itu, Pak? Iya itu. Iya. Ibu Ontrowulan adalah ibu tiri dari Pangeran Samudra ini. Iya. Waktu Pangeran Samudra lahir itu ibu kandungnya kan meninggal. Terus yang ngasuh ibu tirinya yang bernama Ibu Ontrowulan ini. Oke, nggak sampean jelaskan Iya. sejarahnya dari awal sampai kenapa bisa jadi seperti ini. Oh iya. Ya, saya akan menceritakan masalah sejarah Pangeran Samudra. Pangeran Samudra adalah putra Majapahit dari Brawijaya kelima. Setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudra waktu itu masih kecil, terus diboyong sama Raden Patah ke Demak Bintoro. Sesampainya di Demak Bintoro, Pangeran Samudra dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijogo. Setelah dewasa, Pangeran Samudra diutus oleh Raden Patah untuk menyiarkan agama di daerah di sini, terutama ya daerah Gerobokan, Sragen, terus sampai ke Solo, sampai ke Karanganyar. Sesampainya ke Karanganyar, Pangeran Samudra bertemu dengan saudaranya, yaitu namanya Ki Ageng Gugur. Ya, kakaknya Pangeran Samudra. Waktu itu terus dia berdomisili di sana sebentar. Dia nginep beberapa bulan lah di situ. Dia belajar kanuragan sama Ki Ageng Gugur sama kakaknya itu. Karena Pangeran Gugur kan termasuk orang yang sekti Mandraguna istilahnya. Terus sampai beberapa bulan di situ Pangeran Samudra ingin kembali lagi ke Demak Bintoro. Sampainya perjalanan sama rutenya ya dari Karanganyar ke Solo sampai ke Sragen sini. Setelah sampai ke dusunnya dulunya dusun Gemulung. Sekarang namanya Gemolong itu ya. Gemolong ya. Itu Pangeran Samudra terasa sakit.
sakit terus jalan terus ke utara, terus sampai ke Alas Kobar, dia semakin sakit terus sampai ke Dusun Doyong, dia sudah sentoyongan, sudah nggak kuat lagi karena pusing, terus berjalan terus ke utara lagi sampai ke Barong sini, dia sudah nggak kuat. Dia menangis sampai sekuat-kuatnya, namanya Gurang Garong, terus dinamakan Dusun Barong itu. Oh gitu. Sesampainya di Dusun Barong terus langsung ke barat ke sini, sampai di dusun ini, dusun namanya sekarang Dusun Kedungter. Nah, dia sudah kepalanya muter-muter, sudah nggak kuat, udah sakit, dia dinamakan Dusun Kedungter itu. Dia terus langsung meninggal di sini, dirawat orang masyarakat di sini sama pengawalnya. Karena Pangeran Samudro itu keturunan raja, itu sebaiknya harus dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Akhirnya satu-satunya tempat yang paling tinggi ya di sini ini. Ini dulunya namanya bukit, bukan gunung, cuma bukit, hutan belantara. Ya, sampai dimakamkan di sini, terus dia dibantu sama masyarakat pengawalnya, sama masyarakat setempat di sini, terus diusung ke sini sampai di sini, dipendem di sini, terus ini dinamakan Desa Pendem. Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Nah, gimana kok asal usulnya bisa menjadi Gunung Kemukus itu, asal usulnya gimana? Setelah Pangeran Samudro dimakamkan di sini, ada keajaiban yang luar biasa. Di waktu pagi di musim kemarau itu, di atas makam Pangeran Samudro kan belum ada rumahnya istilahnya lah. Itu dilihat dari Dusun Kedungter itu kelihatan di atas makam Pangeran Samudro itu mengeluarkan asap atau embun berbentuk kukusan. Kukusan ini maksudnya gimana? Berbentuk lancip gitu. Oh iya. Asap ya. Asap. Okay. Terus masyarakat sini menamakan Kemukus, Gunung Kemukus itu. Dari kejadian itu. Dari ada kejadian itu terus dinamakan Gunung Kemukus. Terus Pak, saya mau tanya, kenapa sih banyak masyarakat yang mengira di sini itu banyak sekali maaf ya ritual seks? Apakah benar saat? Wah, tidak benar itu. Itu hanya salah kaprah. Itu tidak benar. Ya, ceritanya begini kejadiannya. Pada waktu itu ada orang dari Jawa Barat yang berkunjung di sini, terus mengatakan, tanya sama Mbah juru kunci yang dulu, karena mbah saya dulunya nggak paham bahasa Indonesia. Dengan dikasih tahu dengan bahasa Jawa. Le anakku kabeh kuwi yen arep menyang ning makame Pangeran Samudro kuwi to, kaya mara ning demenanmu. Arep udan angin banjir ora wegah. Lah disalah tafsirkan bahwa kalau mau ke Gunung Kemukus itu harus bawa demenan. Salahnya itu. Terus saya sebagai juru kunci penerus meluruskan masalah sejarah ini. Itu tidak ada sangkut pautnya harus ziarah di sini itu harus bawa istri orang lain, harus tukar pasangan gitu tukar pasangan apa-apa itu enggak benar semua itu salah ya, salah berat. Sampai sekarang nggak ada seperti sampai itu sekarang saya ada 1-2, tapi kan kita sebagai juru kunci meluruskan masalah itu. Tiap ada pengunjung yang baru datang yang belum pernah ke sini, saya beri pengertian. Saya kasih tahu bahwa di ziarah di makam Pangeran Samudro itu tidak ada harus bawa pasangan, harus berbuat asusila di sini. Syarat utama hanya membawa bunga. Cuman bunga aja. Bunga sama menyan ada gitu. Bunga panis taman atau bunga setaman itu sama kemenyan atau dupa. Karomah yang didapat dari Pangeran Samudro ini apa setelah ritual di sini? Karomah yang didapat? Ya, namanya orang mempunyai keyakinan. Dia habis ziarah di sini, tahu-tahu dia usahanya lancar, rezekinya lancar, semua dikasih keberhasilan istilahnya. Terus dia bilang sama teman-temannya, ayo ziarah di makam Pangeran Samudro sono. Kita nyatanya kita ziarah ke sono, yo usaha kita lancar, kita dikasih kesuksesan, tidak ada tumbal istilah, tidak ada resiko apa-apa.
apakah benar ini ada kesamaan dari pesugihan nggak sih Pak? Enggak, itu tinggal keyakinan. Masalah aja ya. kesugihan itu tinggal keyakinan. Kalau kita yakin lah, namanya kita minta-minta, minta kaya, minta apa kan hanya keyakinan. Nah, makanya semua itu tinggal niat kita semua. Oke, siap. Pak, ini boleh saya diantar ke makam? Boleh. Nah, ayo, monggo Pak. Monggo. Pak. Dengan jelaskan. Iya. Nggih. Mari. Permisi nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum ahli kubur. Masih ada yang Ini makam Pangeran Samudro yang diziarahi orang dari mana-mana itu. Tujuannya adalah ngalap barokah. ngalap berkah. Iya. Ya, kalau orang Islam istilahnya ya kirim doa, tahlil, mendoakan Pangeran Samudro supaya diberi ampunan dan kita yang mendoakan dapat barokahnya gitu. Iya, barokahnya dari alam apa dari beliau? Ya insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala lantaran Pangeran Samudro. Jadi Pangeran Samudro ini perantara saja. Perantara. Kenapa nggak Nabi Muhammad aja Pak? Kita khususkan sama Pangeran Samudro terutama iya ilah hadratan ya terutama ya Nabi Muhammad itu Nabi kita. Gitu ya. Oke. Siap. Pak, itu yang di depan ada makam siapa saja Pak? Itu makam masyarakat sini. Kalau yang tua-tua yang mana? Nah, yang tua-tua itu yang ada di sini nih. Mana? Oh ini. Ini makam lagi nih Pak. Iya makam. Ini. Oh, ini makam tua guys. Oh iya. Gak ada namanya ya. Nah ini ada makam Mana yang Pak? sudah tua ini hanya kecil. Mana sih? Nih. Mana? Nih. Oh ini. Oh ini makam masih bayi nih bukan? Dulu kan bukannya dewasa tapi dikecilkan aja nggak apa-apa. Oh gitu. Karena namanya tempat situasi lah. Ini yang di depan kita ini. Ini makam Pangeran Samudro. Oh, ini makam pangerannya ya. Jadi teman-teman, kalau yang di luar sini ini makam dari warga sekitar sini ya. Ada Pak Kiai Imam Hanafi dan yang di sebelahnya ini kecil-kecil juga guys. Oke, itu juga banyak ya di sana. Pak, kalau ke sana kemana itu Pak? Kalau ke sana kemana? Dia ada masuk lingkungan makam sini. Oh makam lagi? Enggak ada makam, makamnya cuma sini ada depan. Oh depan sini aja? Enggak ada makam. Nggak ada sama sekali? Enggak ada. Kok kayak kosong gitu ya situ? Enggak ya? Iya. Itu rumah warga atau gimana? Di mana? Yang Itu. belakang-belakang warga sini. Warga sini ya? Ah. Oke, siap. Oke, monggo Pak. Oke teman-teman. Jadi itulah tadi penampakan dari makam Imam Samudra yang disinyalir punya keberkahan ya. Ketika kita sudah sampai di sini dan meminta keberkahan dari beliau guys. Oke. Ya, kalau di Islam itu seharusnya langsung ke Nabi Muhammad. Kenapa pakai perantara segala gitu loh? Dan ini ada pohon gede-gede di sini teman-teman. Dan wow, keliling-keliling sini ya. Jadi makamnya itu, gewendeng lah pokoknya guys. Lihat nih guys, Dan nggak tahu kalau yang ke bawah situ, rumah-rumah warga guys itu. Jadi memang Bukit Kemukus ini dulunya hutan ya, hutan rawa lah kayak gitulah. Dan beliau dimakamkan di sini karena derajatnya harus lebih tinggi dari warga biasa teman-teman. Jadilah dibuatkan makam di atas gunung ini gitu. Dan ini ada pendopo dan itu umur pohonnya itu sudah ratusan tahun guys. Pohon oyot ya, pohon akar. Aku tahunya pohon akar sih. Nah ini dia. Mbaknya ini memang warga sini atau apa ya? Bukan. Bukan. Saya kerja dari luar. Asli mana? Aslinya daerah Solo. Solo. Udah berapa lama di sini? Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Aku pengen nanya nih Mbak. Katanya di sini kan ada, maaf ya, prostitusi gitu. Iya. Dibalut dengan budaya. Iya. Itu sampai sekarang apakah benar-benar ada?
masih ada. Masih ada. Nah, ini dibawa dengan budaya ini maksudnya kita tukar pasangan seperti itu. Iya. Setelah itu? Ya setelah itu kalau andai tidak ada pasangan, jomblo itu sudah disediain di sini. Oh gitu. Tinggal milih. Tinggal milih. Iya. Kebanyakan sih gini. Kalau ke sana itu andainya punya bukan ayah ipar lah, itu lebih gampang. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita belum punya istri gitu gimana? Ya emang ini sudah disediakan. Oh gitu ya. Pakai pasangannya sendiri juga bisa. Gitu. Pakai pasangan sendiri juga Iya. bisa. Kalau nggak ada pasangan Sudah ada sedianya. sudah Ya, disediakan, tinggal milih. Iya, caranya. Ya memang sudah disediain sama Sudah. juru kunci. Sudah. Oh, gitu ya. Ya wis ya wis. Ya udah Mbak, terima kasih banyak, ini aku cuma butuh informasi aja ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini, dan itulah tadi Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini bukan tempat, sebenarnya bukan tempat untuk mencari peruntungan secara instan guys, melainkan bahwa niat yang baik harus ditempuh dengan cara yang benar ya teman-teman. Jadi cerita tentang hubungan intim dengan pasangan lain di Gunung Kemukus ini berakar dari mitos atau legenda ya, yang pernah disalahartikan dan dieksploitasi sehingga tampak seperti ritual tukar pasangan teman-teman. Namun bukan itu ya, bukan itu maksudnya, bukan ritual resmi ya kalau tukar pasangan seperti itu ya, dan tidak dianjurkan secara budaya atau agama, dan sudah dilarang oleh otoritas setempat guys. Oke, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam baik.